Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Nurdin MSI selaku pembahas. Yang saya hormati Ibu Dr. Pujiati SPD MPD selaku pembimbing 1. Dan yang saya hormati Bapak Albert Maidiantoro SPD MPD selaku pembimbing 2. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rati Oktasari dari Pendidikan Ekonomi Angkatan 2015 dengan NPM 1513031019. Selanjutnya, izinkan saya untuk memaparkan isi dari skripsi saya, seminar hasil studi perbandingan hasil belajar ekonomi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe SEVI, NHT, dan TGT pada siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 7 Bandar Lampung tahun pelajaran 2019-2020. Baiklah, saya akan menjabarkan isi dari bab 4 hasil penelitian, yaitu ada sub pembahasan. Yang pertama, gambar tempat penelitian. Yang kedua, deskripsi data. Yang ketiga, uji persyaratan analisis data. Yang keempat, hipotesis. Dan yang kelima, keterbatasan penelitian. Ruang lingkup penelitian, yaitu subjek penelitian siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Objek penelitiannya model pembelajaran kooperatif tipe SEVI sebagai variabel bebas X1, NHT X2 variabel bebas, TGT X3 variabel bebas, dan hasil belajar ekonomi variabel terikat ataupun Y. Tempat penelitian saya menggunakan di SMA Negeri 7 Bandar Lampung dan waktu penelitian tahun pelajaran 2019-2020. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian dengan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif di mana menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif di mana penelitian ini dipakai untuk menguji suatu teori ataupun fakta yang dapat mengembangkan konsep pembelajaran di sekolah. Yang kedua, metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian eksperimen dengan pendekatan komparatif, di mana metode ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan suatu variabel yaitu hasil belajar ekonomi Y dengan metode eksperimen ataupun turun langsung ke lapangan dengan mengajar. Yang ketiga, populasi. Populasi ini digunakan dengan seluruh siswa kelas 11 SMA Negeri 7 Bandar Lampung tahun pelajaran 2019-2020 yang terdiri dari 5 kelas dengan jumlah siswa 155 siswa. Sampel yang saya gunakan yaitu kelas 11 IPS 1, kelas 11 IPS 2, dan kelas 11 IPS 3 yang berjumlah 96 peserta didik. Sedangkan teknik pengambilan sampel saya gunakan probability sampling dengan menggunakan teknik cluster random sampling, di mana menggunakan teknik secara acak atau sampel teknik secara acak ataupun di perkelas yang saya teliti. Selanjutnya, hipotesis. Dari hasil penelitian saya diketahui hipotesis ada 4, yaitu yang pertama, ada perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe SEVI, NHT, dan TGT. Yang kedua, hasil belajar ekonomi siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe SEVI lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan model kooperatif tipe NHT. Yang ketiga, hasil belajar ekonomi siswa pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe SEVI lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan kooperatif tipe TGT. Yang keempat, hasil belajar ekonomi yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan model kooperatif tipe TGT. Selanjutnya, pengujian persyaratan analisis data. Diketahui uji normalitas dari penelitian berdasarkan hasil output statistik. Diketahui table one sample Kolmogorov-Smirnov test nilai asimplik signifikan to tailored untuk kelas SEVI sebesar 0,959, NHT sebesar 0,931, dan TGT sebesar 0,551. Dengan demikian, ketiga variabel tersebut mempunyai nilai probabilitas lebih besar dari alfa 0,05, maka H0 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa ketiga variabel tersebut berdistribusi secara normal. Selanjutnya, pengujian persyaratan analisis data dengan uji homogenitas. Berdasarkan tabel nilai Levene statistik
pada F hitung 3,54 lebih besar dari F tabel 3,08. Dengan demikian, jumlah signifikan 0,066 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima atau ketiga kelompok model pembelajaran memiliki varian yang homogen. Dengan demikian, telah memenuhi syarat ANOVA. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini menggunakan one way ANOVA atau ANOVA satu jalur. Dengan demikian kriterianya sebagai berikut. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H1 diterima. Atau dapat pula dilakukan dengan kriteria pengujian sebagai berikut. Jika nilai signifikan lebih kecil dari alfa 0,05, maka H1 diterima. Jika nilai signifikan lebih besar dari alfa 0,05, maka H1 ditolak. Selanjutnya, untuk pengujian hipotesis 2,3 dan 4 menggunakan uji lanjut Tukey, Tes, dan Bonferrani dengan kriteria pengujian sebagai berikut. Jika nilai signifikan lebih kecil dari alfa 0,05, maka H1 diterima, dan jika nilai signifikannya lebih besar daripada alfa 0,05, maka H1 ditolak. Selanjutnya, rekapitulasi uji hipotesis, di mana dari rekapitulasi uji hipotesis variabel Cepheid mean difference 3,083 bintang, nilai signifikannya 0,03 lebih kecil dari 0,05, keputusannya H0 ditolak, dan NHT dihasilkan mean difference-nya 2,441, nilai signifikannya 0,321 lebih besar dari 0,05, keputusannya H1 ditolak. Sedangkan yang TGT hasil dari mean difference 3,525 bintang, sedangkan nilai signifikannya 0,003 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Atau menggunakan kriteria ujian sebagai berikut. Dengan kolom mean difference tanda bintang berarti terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan. Selanjutnya, hipotesis 1. Berdasarkan analisis bahwa terdapat perbedaan hasil belajar ekonomi yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Cepheid, NHT, dan TGT. Hipotesis 2, diambil keputusan bahwa H0 ditolak, yang berarti bahwa terdapat perbedaan hasil belajar ekonomi siswa yang pembelajarannya menggunakan model Cepheid lebih tinggi dibandingkan pembelajaran NHT. Sedangkan hipotesis ketiga, berdasarkan analisis dengan menggunakan SPSS 15, dilihat bahwa nilai signifikannya antara model pembelajaran Cepheid dan model pembelajaran TGT sebesar 0,321 dengan mean difference-nya 2,441 yang memiliki tanda bintang, berarti terdapat perbedaan hasil belajar Cepheid dan NHT secara signifikan. Dan pembelajaran Cepheid memiliki perbedaan hasil belajar ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan model Cepheid 8,44, sedangkan perbedaan hasil yang TGT adalah 86,89. Oleh karena itu, dapat diambil keputusan bahwa H0 ditolak dan menerima H1 yang perbedaannya hasil belajar ekonomi pembelajaran model pembelajaran Cepheid lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan model pembelajaran TGT. Selanjutnya, hipotesis 4. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSS 15, terlihat bahwa signifikan antara model pembelajaran NHT dan TGT adalah 0,01 dengan mean difference 1,083 dan terdapat perbedaan hasil belajar ekonomi dengan model pembelajaran NHT dan TGT secara signifikan. Berarti bahwa terdapat perbedaan hasil belajar ekonomi pembelajaran lebih tinggi daripada model pembelajaran NHT, di mana perbedaan hasil belajar ekonomi tersebut yaitu 86,89, sedangkan perbedaan hasil belajar ekonomi pada model pembelajaran NHT yaitu 83,36. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa H1 ditolak dan menerima H0, yang berarti bahwa terdapat perbedaan hasil belajar ekonomi yang menggunakan model pembelajaran NHT lebih rendah dibandingkan model pembelajaran TGT. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Untuk keterbatasan penelitian itu terdapat 3 varian, yaitu yang pertama variabel penelitian, yang kedua instrumen penelitian, yang ketiga sampel penelitian. Di mana variabel penelitian tersebut merupakan dengan menggunakan soal pilihan ganda yang sehingga responden itu tidak bisa bertanya secara langsung jawaban mereka ataupun kurang jelas kepada peneliti.
dan juga instrumen yang digunakan menggunakan Google Form yang bersifat kaku, yaitu tidak bisa diubah dan dengan jawaban responden yang tidak diinginkan. Selanjutnya, instrumen penelitian. Keterbatasan dalam instrumen penelitian yaitu hanya menggunakan satu sekolah saja di SMA Negeri 7. Jika digunakan sampel variatif dan berbeda sekolah, dapat digunakan 2 sekolah atau lebih, maka sampel penelitiannya akan lebih luas dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Sedangkan untuk yang sampel penelitian, keterbatasan penelitian yaitu hanya dengan hasil belajar dan 3 model pembelajaran CV, NHT, dan TGT. Bisa jadi penelitian ini karena dibatasi, maka penelitian ini bisa jadi tidak baik. Kalau misalnya emang model pembelajarannya lebih dari itu, insya Allah bisa jadi lebih baik ketika menggunakan variabelnya lebih banyak, dan media pembelajaran online-nya pun atau penunjang lainnya ditingkatkan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Yang pertama, terdapat perbedaan hasil belajar ekonomi siswa yang pembelajarannya dengan menggunakan model pembelajaran CV, NHT, dan TGT. Yang kedua, terdapat perbedaan hasil belajar ekonomi siswa yang menggunakan model pembelajaran CV lebih tinggi dibandingkan dengan model pembelajaran NHT. Yang ketiga, terdapat perbedaan hasil belajar ekonomi siswa yang menggunakan model pembelajaran CV lebih rendah dibandingkan dengan model pembelajaran TGT. Yang keempat, terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran TGT lebih tinggi dibandingkan dengan model pembelajaran NHT. Untuk saran, hendaknya guru dapat menggunakan model CV, NHT, dan TGT dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar ekonomi pada siswa. Sekian dan terima kasih untuk pemaparan daripada hasil seminar skripsi saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.